Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita nomor 23 jilid 1 bab 4 halaman 205 dari buku karya Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA dengan judul Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, sampailah di bab 4 yang berjudul Dari Sinilah Islam Dimulai. Baik, kita bacakan saja. Beliau menulis, pernahkah kita bertanya-tanya tentang hikmah dari terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat turunnya wahyu terakhir bagi umat Islam, bagi umat manusia? Ya, wahyu telah sampai kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Allah menutup wahyunya ya di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah dan Madinah. Para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmahnya adalah bahwa bangsa Arab tidak pernah mengenal agama apapun kecuali agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini penting informasi ini. Jadi menurut ulama tidak ada agama yang masuk ke Jazirah Arab kecuali agama Nabi Ibrahim. Ini penting ya. Selain itu, peradaban dan filsafat berbagai bangsa di sekitar Jazirah Arab belumlah sampai kepada bangsa Arab. Ya, segala filsafat, pemikiran manusia belum sampai ke sana. Jadi, keumuman pedoman utama mereka masih murni dan jauh dari campur tangan manusia. Peradaban mereka pun jauh dari jangkauan para tentara penjajah dan penguasa seperti Romawi dan Persia dan lainnya, jauh dan belum menjangkau mereka. Bagaimana bisa peradaban Romawi dan Persia sebagai negara adidaya saat itu tidak sedikit pun mempengaruhi Jazirah Arab? Ya, nah ini bagus. Bagaimana bisa peradaban Romawi dan Persia sebagai negara adidaya, negara superpower saat itu tidak sedikit pun mempengaruhi Jazirah Arab? Ya, bagaimana ini? Kok bisa ya Arab, Jazirah Arab masih murni karena belum kemasukan Romawi, Persia dan Romawi. Baik, itu pertanyaan dari sang penulis Ustadz Dr. Firanda. Jawabannya adalah karena Jazirah Arab dikenal sebagai dataran yang gersang, yang tak ada, yang tak apapun selain bebatuan dan padang pasir. Ya, negara itu tidak dilirik oleh didaya karena bebatuan dan padang pasir. Ya. Tahukah Anda bahwa kata al-Arabu, ya, al-Arabu sendiri dalam bahasa Arab berasal dari makna padang pasir, bebatuan, tanah tandus, dan tempat yang gersang tanpa tumbuhan? Ini pertanyaan dari penulis tentang arti al-Arabu. Artinya padang pasir, bebatuan, tanah tandus, dan tempat gersang. Jadi tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Persia dan Romawi tidaklah mampu menembus masuk ke Jazirah Arab untuk menguasai atau menjajahnya. Ya, ini hikmahnya.
Mereka nggak mampu. Begitu. Indah sekali sejarah itu jika kita baca dan resapi. Ya, ini ulama gitu. Lagian kan ya penjajah biasanya nyari rempah-rempah, nyari emas, nyari minyak, nyari dan lain-lain. Arab pada saat itu belum ada minyak ya, gitu. Artinya belum memproduksi besar-besaran, ya belum tahu kita minyak itu dari apa. Begitu. Kita lanjutkan. Jadi tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Persia dan Romawi tidaklah mampu menembus masuk ke Jazirah Arab untuk menguasai atau menjajahnya. Bayangkan, mereka harus melewati beribu-ribu kilometer padang pasir yang sangat panas dan tandus tanpa air ataupun tumbuh-tumbuhan sebelum bisa sampai ke pemukiman penduduk di Jazirah Arab. Ya, ribuan kilometer mereka harus tempuh dalam rangka menjajah atau ekspansi. Seandainya pun mereka mampu, mereka tidak akan sudi menghabiskan sumber daya mereka untuk menguasai lokasi yang tidak memiliki sumber daya apapun yang bisa dikeruk habis, ya. Sifatnya penjajah, imperialis, kolonialis kan begitu. Udah menghasilkan miliaran harus, udah mengeluarkan miliaran harus menghasilkan triliunan. Kalau mengeluarkan triliunan harus menghasilkan triliun ya, sampai nggak kehitung nolnya. Nah itu gitu. Sudahlah medannya berat, biayanya besar, tambah lagi tak ada keuntungan yang berarti di baliknya. Ya mereka kan duniawi saja, Romawi, Persia. Ya kalau nggak ada dunianya ngapain dilirik? Sampai sekarang seperti itu. Subhanallah ya, Ustadz melanjutkan. Subhanallah, perhatikan bagaimana sempurnanya hikmah Allah Azza wa Jalla terkait segala perbuatannya. Dan ini juga salah satu sebab yang menjelaskan betapa mudahnya negara Islam ketika itu membentuk aliansi dengan negara-negara lain serta membangun pasukan Islam yang amat kuat. Di antara hikmah lainnya adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ahli geografi bahwa Jazirah Arab terletak di posisi tengah dunia. Ya, Jazirah Arab terletak di posisi tengah dunia. Lihat Isqat al-Qurah al-Arabiyah al-Ardiyah ya. Isqat al-Qura al-Ardiyah bi an-Nisbah li Makkah al-Mukarramah karya Dr. Hussein Kamaluddin Ahmad, majalah Al-Bu'uth Al-Islamiyah, jilid 2 halaman 292. Ini Ustadz Firanda mengutip pernyataannya. Begitu. Jadi bahwa Jazirah Arab terletak di posisi tengah dunia, itu berdasarkan majalah itu. Sehingga yang merupakan titik yang sangat strategis sebagai pusat persebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan bumi, yang mana titiknya di mana, tengahnya di mana. Ya, begitu. Allahu Akbar. Inilah hikmah yang kita kadang-kala lewat begitu saja, ya. Tapi ulama peneliti memperhatikan ini. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan berkata, Al-ma'na wa kama'anal ka'bata wasatul ard kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya.
Maknanya, sebagaimana Ka'bah berada di pertengahan bumi, maka kami jadikan pula kalian umat yang pertengahan. Ini Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya jilid 2 ayat 153. Demikian kutipan Ustadz Firanda. Hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab. Mengapa wahyu diturunkan di Mekah? Mengapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di Jazirah Arab? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikirim ke Persia atau Roma atau di Palestina seperti para nabi lainnya, atau di Mesir seperti Nabi Musa alaihissalam? Ini pertanyaan nih. Pertanyaan semua itu. Mungkin di antara kita nggak ada pertanyaan ini, tapi ya inilah ya, buku ini Ustadz Firanda mengutip ya beberapa pertanyaan dan jelas akan dijawab ini insyaallah. Saudara-saudaraku, perlu kita yakini dan ketahui selalu bahwa tidak satu poin pun dalam kehidupan Rasulullah SAW yang terjadi secara kebetulan. Ya, itu semua sudah ditakdirkan Allah. Allah ya yang mempunyai ketetapan ya, begitu. Kita lanjutkan. Semuanya sudah diperhitungkan dan direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin kehidupan sosok yang akan menjadi suri dan teladan abadi bagi umat manusia terjadi secara kebetulan dan begitu saja. Dengan menilik berbagai kejadian yang tercatat dalam sejarah Islam, kita akan paham bagaimana situasi, kondisi, serta letak geografis Jazirah Arab. Memang membuatnya sangat cocok untuk menjadi pusat persebaran Islam yang mulia. Gitu. Tentu dalam benak kita terpintas, bukankah seharusnya risalah Islam mampu berkembang dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisinya? Bukankah risalah Islam sangat relevan pada setiap waktu dan tempat? Memang benar, akan tapi di sini kita ingin mengambil suatu pelajaran bahwa bagian terpenting dari pembangunan peradaban suatu umat adalah fondasi awalnya. Kita ingin mencoba mencari tahu mengapa Allah Azza wa Jalla memilih Jazirah Arab untuk menjadi fondasi bangunan peradaban Islam. Apa sebenarnya spesifikasi dan keistimewaan tempat ini sehingga Allah SWT memilihnya sebagai poros persebaran Islam? Bukankah pengetahuan tentang hal ini merupakan hal yang sangat krusial, yaitu penting dalam usaha membangun ulang peradaban umat Islam? Bukankah pengetahuan tentang hal ini merupakan hal yang sangat krusial, yaitu penting dalam usaha menyebarkan Islam seluas-luasnya? Ya, ini penting. Pertanyaan-pertanyaan ini. Dan menulis S1, S2, S3 di Madinah ya penulis. Jadi melekat dengan sejarah tentang Makkah, Madinah dan lain-lain Jazirah Arab. Ya, kita mendapatkan hikmah yang banyak kalau kita membaca bukunya, buku beliau Hafizahullah. Berikut di antara hikmah-hikmah yang berhasil disimpulkan oleh para ulama. Ya, ini ulama jelaskan. Hikmah pertama, menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. Ya. Jazirah Arab tidak memiliki sejarah, budaya, filsafat, hukum, ataupun perundang-undangan yang disusun secara terperinci. Mereka hidup secara sederhana, berbeda dengan peradaban bangsa lain yang saat itu hidup dalam hukum yang teratur, filsafat tertentu, serta dilatar belakangi oleh sejarah peradaban yang panjang. Ya, masih polos istilahnya begitu, bahasa singkatnya. Ya, ini orang masih polos nih, begitu. Itu dari saya ya. Kerajaan Romawi, baik bagian barat maupun timur saat itu memiliki banyak hukum serta undang-undang terperinci dalam berbagai bidang.
Demikian pula Yunani yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Romawi Timur. Filsafat saat itu menjadi sumber utama hukum dan agama bangsa Yunani. Kita semua tahu bahwa para filsuf besar berasal dari negara ini seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain. Ya, ada gambar di sini, tapi ya, ilustrasi eksekusi Mazdak dari salinan Sahma, ya, panjang yang ditulis oleh penyair Persia Pordawel, ya, ilustrasi nggak penting kita tunjukkan. Juga di sini ada ilustrasi lukisan abad ke-19 yang menggambarkan peristiwa kehidupan Zoroaster, ya. Ada gambar-gambar bagus buku ini. Di Persia ada Mazdak, ya, kita pernah nyebut Mazdak sebelumnya. Siapa Mazdak? Di sini Mazdak meninggal sekitar 524 atau 528. Adalah seorang mobat, pendeta Zoroaster, pembaharu Iran, nabi dan pembaharu agama yang memperoleh pengaruh pada masa pemerintahan Kaisar Sasania Kafad I. Dia mengaku sebagai Nabi Ahura Mazda dan melembagakan program kesejahteraan sosial. Sumber Wikipedia. Yang berideologi komunis. Jadi sudah ada komunis seperti itu, ya. Tahun awal, yaitu 500-an Masehi. Mereka melegalkan pernikahan incest, yaitu sesama saudara, adik dan kakak seperti itu. Muncul juga Zoroaster. Zoroaster adalah seorang nabi Iran kuno, pemimpin spiritual yang mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai Zoroastrianisme. Ajarannya menantang tradisi agama Indo-Iran yang ada dan meresmikan sebuah gerakan yang akhirnya menjadi agama dominan di Persia kuno. Sumber Wikipedia. Wikiwen. Yang berideologi, mereka melegalkan pernikahan incest. Muncul juga Zoroaster yang menjadikan api sebagai lambang kemurnian. Ya, api sebagai lambang kemurnian. Kita pernah mendapat kisah tentang Salman, di mana Salman dulunya Majusi, yaitu penyembah api, dan Salman bertugas menjaga Tuhannya, menjaga api jangan sampai padam. Kenapa Tuhan gak bisa menjaga dirinya sendiri, ya, sampai bisa padam? Bayangkan kebodohan itu begitu, kalau tanpa hidayah begitu. Alhamdulillah Salman Al-Farisi masuk Islam. Nah, ini keadaan Persia pada saat Salman seperti itu. Demikian pula keadaan India dan Cina, sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Kita sudah bahas, ya, di bab 3 kalau nggak salah. Di Mesir ada para Firaun. Mereka memiliki sejarah kuno yang panjang, serta hukum, perundang-undangan, dan peraturan yang beragam. Saudaraku, ya, ini tulisan Ustadz, ya. Kita tahu bahwa para filsuf terdahulu seperti Konfusius, Buddha, Socrates memiliki ajaran, keyakinan, dan aturan khusus yang mereka tetapkan ratusan tahun yang lalu, yang beberapa di antaranya mungkin sama dengan yang ada pada agama Islam. Dasarkan fakta itu, sebagian orang jahil masih saja menyangka bahwa Islam mengadopsi sebagian ajaran dari mereka. Padahal faktanya Rasulullah SAW sangat jauh dari mereka, baik secara jarak maupun hubungan. Tambah lagi Allah SWT menakdirkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang tidak membaca dan menulis. Ya, ini benar nih ucapan Ustadz, tulisan Ustadz. Banyak orientalis, bahkan orang Islam yang bodoh, mengatakan bahwa Nabi Muhammad terpengaruh, ya, waktu perjalanan. Saya pernah dengar di Australia waktu kajian, ya, sirah, ada orang Arab udah tua ngomong seperti itu, mengutip asal saja bahwa Rasulullah terpengaruh
beliau biasa dagang ke Syria dan lain-lain. Di dalam perjalanan dikasih cerita tentang ajaran, maka terbentuklah jiwanya. Ini nggak benar, ya. Selalu buta huruf, ya, dan menyendiri orangnya seringan, begitu. Jadi sini ditakdirkan beliau buta huruf, ya, tidak baca, tidak menulis. Bagaimana beliau bisa memahami tentang filsafat Persia, Romawi dan lain-lain, ya. Di sini ada kata-kata tebal oleh Ustadz. Nah, bisa dibayangkan jika risalah nubuat turun di tempat yang sudah sejak lama dipengaruhi oleh hukum, undang-undang, filsafat, sejarah, atau budaya tertentu, dan juga dibawakan oleh Nabi yang rajin membaca buku dan menulis tentang segala hal. Bukankah Islam akan semakin dituduh sebagai ajaran imitasi? Ya, begitu. Kalau nabinya ahli nulis buku berkitab-kitab berjilid-jilid, ya, baca kitab berjilid-jilid, ya jelas, wah ini niru-niru doang nih, copy paste istilahnya. Nabi Muhammad ini copy paste. Padahal sampai dengan keadaan buta huruf saja Nabi masih dianggap niru-niru. Sampai sekarang, ya, orang-orang di luar Islam menganggap agama Islam cuma copy paste dari agama-agama yang lain. Ya, ada benarnya tapi tidak seluruhnya, ya. Agama Islam adalah memperbaiki, ya, punya ajaran syariat sendiri, akidahnya sama, ya, tauhidnya sama, ya, tetapi tauhidnya artinya tauhid yang murni, ya, dari Yahudi dan Nasrani sama itu. Kalau masih murni, tapi mereka telah merubah-rubah, ya, begitu. Itu dari saya. Dan kita lanjutkan. Dan juga jika seandainya Islam turun pada lokasi yang telah dipengaruhi sejak lama oleh hukum atau filsafat tertentu, maka dikhawatirkan kemurnian Islam akan ternodai oleh berbagai kebatilan di awal-awal persebarannya. Ya, begitu. Kalau di tempat yang keruh, Islam akan dipengaruhi oleh ini itu, ya, mudah dituduh dan lain-lain. Tapi Allah menjaga itu semua. Perlu diketahui bahwa cukup banyak usaha Islam dalam mengkikis peraturan yang ada dan berlaku pada masa jahiliyah. Di tempatnya, di Jazirah Arab, Islam mengkikis, merubah peraturan-peraturan jahiliyah. Sebagai contoh, sikap Islam terkait adat tabanni, yakni kebiasaan menisbatkan seorang anak angkat kepada ayah angkatnya ketika menyebutkan namanya. Ini tabanni, ya, begitu. Tersebutlah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang pernah diangkat sebagai anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya Islam. Orang-orang ketika itu biasa memanggil beliau dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid kemudian menikahi Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anhu, dan pernikahan keduanya kemudian berakhir pada perceraian. Allah SWT kemudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, mantan istri dari anak angkat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, untuk meniadakan adat tabanni serta menegaskan perbedaan nyata antara status anak angkat berbeda dengan anak kandung. Karena jika Zaid seperti anak kandung, tentu Nabi tidak boleh menikah dengan mantan istri Zaid. Ini Islam tegas, jelas. Ya, kemurniannya itu bisa dirasakan, ya, dari hal yang penting, yaitu pernikahan. Lalu tulisan Ustadz Firanda melanjutkan, Allah SWT menginginkan agar risalah ini tetap terjaga kemurniannya dan tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran lainnya. Mungkin saja seandainya nubuat Muhammad SAW turun di Palestina, maka risalah nubuat tersebut akan dianggap sebagai perpanjangan dari agama Yahudi atau Nasrani belaka. Atau mungkin Nabi Muhammad SAW akan dituduh sebagai penjiplak Taurat dan Injil, yang kemudian memodifikasi kandungannya
dan menjadikannya sebagai Al-Quran dan dasar agama yang baru. Memang Islam dan agama-agama sebelumnya sama-sama menyerukan tauhidullah, akan tapi Islam merupakan syariat penyempurna dan paripurna. Ini yang tadi saya ucapkan, dibahas juga oleh Ustaz Firanda. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni. Islam agama yang murni. Az-Zumar ayat 3. Gitu. Lalu penulis melanjutkan buku ini menjelaskan hikmah kedua. Itu tadi hikmah pertama, murninya. Ya, diturunkan di Jazirah Arab karena orang-orang Arab masih murni, tidak banyak ajaran-ajaran lain masuk ke situ. Hikmah kedua, bangsa Arab tidak berada di atas agama akidah yang satu. Orang Arab tidak bersatu pada saat itu. Jika ada kesatuan akidah, mungkin akan sangat sulit bagi seorang nabi untuk merubah keyakinan mereka. Namun kenyataannya bangsa Arab ketika itu memeluk berbagai agama. Ada yang menyembah patung, malaikat, pohon, dan seterusnya. Bahkan masing-masing dari para penyembah patung pun menyembah dan memuliakan berbagai macam patung yang berbeda. Sudah nyembah patung, patungnya beda lagi. Ya, ini ilustrasi kota Mekah sebelum datangnya Islam. Di sekitar Ka'bah terdapat banyak berhala. Ya, ada ilustrasi di sini Ka'bah dan banyak berhala. Coba saya lihatkan, yang ini penting. Ini ilustrasi. Itu Ka'bah di tengah, itu kelilingnya patung-patung. Gitu. Allah Ustaz, ya. Mereka menyembah berhala di Ka'bah, dan setiap suku, setiap kelompok menyembah beda-beda. Nggak kompak begitu, nggak bersatu mereka. Hikmah ketiga, jadi satu tadi murni agamanya, ya, tidak terpengaruh. Ya. Kedua, agamanya tidak bersatu, mereka punya agama masing-masing. Ketiga, menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Bangsa Arab tidak memiliki sejarah kemiliteran, tidak pernah dikenal yang namanya tentara Arab. Sebaliknya, mereka adalah suku-suku yang terpencar-pencar. Hidup nomaden, berpindah-pindah ya, dan tidak tahu apa-apa selain perang saudara dan perampokan satu sama lain. Jumlah mereka tidak banyak, senjata mereka pun kuno dan primitif. Terlebih lagi mayoritas mereka tidaklah memahami strategi yang jitu dalam berperang, ya. Tidak sophisticated, istilahnya bahasa Inggris gitu. Mereka kuno, primitif. Ketika Islam datang, sebuah revolusi besar terjadi. Mereka yang dahulunya tak teranggap di pedalaman Arab menjelma menjadi pemimpin militer yang handal. Ya, istilahnya mereka menjadi singa-singa padang pasir begitu. Kalau ya saya boleh tambahkan. Lalu Ustadz melanjutkan, Ustadz Firanda. Mereka yang dahulu tercabik-cabik karena fanatisme kesukuan menjelma menjadi kesatuan tentara yang tak terkalahkan. Mereka yang dikenal sebagai penduduk miskin, terbelakang, dan nomaden menjelma menjadi penakluk negara-negara adidaya. Jika kita tilik ulang sejarah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini, niscaya kita tidak akan dapati revolusi menyeluruh yang lebih besar, signifikan, dan sempurna dibandingkan apa yang dialami bangsa Arab setelah cahaya Islam memasuki kalbu mereka. Benar 100%. Ya. Bagi peneliti bisa, kecuali peneliti yang bobrok akalnya dan hatinya, ya. Kalau peneliti yang jujur, dia akan mengetahui itu. Apa yang diucapkan oleh Ustadz, ditulis oleh Ustadz, ya benar. Lihatlah, hanya dalam beberapa tahun Persia yang perkasa dan ditakuti bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin dalam waktu 13 tahun setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Nabi SAW. Persia yang mencakup Iran, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, dan Pakistan berhasil ditaklukkan. Hampir setengah dari bumi daratan takluk hanya dalam 13 tahun.
kita mendirikan pondok 13 tahun. Apa pondok itu? Gimana ya? Alhamdulillah masih ada perubahan lah sedikit. Ya, seorang mendirikan yayasan, membangun selama 14 tahun, 13 tahun. Ya, begitu-begitu aja kan. Tapi Allah, ya, Allah mengutus Rasulnya dalam 13 tahun menaklukkan, coba lihat. Ya, Persia itu mencakup Iran, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan dan lain-lain yang tadi saya sebutin. Ya, begitu. Dan ini takluk hanya dalam 13 tahun di tangan orang-orang pedalaman Arab. Ya. Demikian pula di sisi barat dunia, sebagian besar kepemilikan negara Romawi di Asia dan Afrika jatuh ke tangan Islam. Padahal sebelum datangnya Islam, posisi Jazirah Arab jika dibandingkan dengan kedigdayaan Persia dan Romawi sangatlah kecil, nan kerdil. Namun tiada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cukupkan dulu kajian yang ke-23 ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat untuk diri kita, keimanan kita, dan juga semangat terus memperjuangkan Islam, memperjuangkan iman, ya, menyebarkan agama ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.